Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Ini pertemuan kita yang ketiga bersama channel Makin Pintar. Nah, ini masih tentang tema 1 ya, subtema 1 juga, tapi di pertemuan yang ketiga. Kemarin, 2 hari yang sudah lewat, kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar, tuh kita bisa lihat ya, ada ibu yang sedang menyiram tanaman, ada anak dan ayah yang sedang memberi makan hewan peliharaan. Di sini terlihat sekali ya lingkungan mereka itu sangat sehat. Di sini, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Masih ingat ya tentunya kemarin ada berapa ciri-cirinya? Ada 6 ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar ini apa saja? Kita lanjut. Nah, tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Di sini ada tabel, ada nomor, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, kegiatan pada gambar. Di sini sudah ada contohnya ya. Ciri-ciri makhluk hidupnya, nomor 1, tumbuhan memerlukan air. Terus kegiatan pada gambar yang tadi ya, itu ibu menyiram tanaman. Coba kita ulangi lagi ya, kita lihat lagi. Tuh, tumbuhan, ini tumbuhannya ya. Nah, memerlukan air. Nah, kegiatannya ibunya ini. Ibu menyiram ya. Ibu menyiram tanaman ya. Nah, selain ini kan nomor 1 tadi ya. Selain ini, kira-kira kegiatan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar ini apa lagi? Ya. Tuh. Nanti anak-anak lanjutkan di nomor 2, 3, dan seterusnya. Video ini boleh kalian skip dulu atau jeda dulu ya. Kemudian kalian mengerjakan ini, tulis di buku latihan kalian. Nanti dikumpulkan dengan ibu guru atau bapak gurunya ya. Setelah ini selesai, nanti kalian lanjut lagi. Boleh skip dulu ya atau jeda dulu ya. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Ada judulnya Ayo Bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Nah, ini dia lagunya. Ini judulnya ya. Anak ayam. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3.
Yeay, sudah selesai ya kita bernyanyinya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nanti untuk lagu yang anak ayam, anak-anak boleh ya nyanyikan lagi setelah pembahasan kita selesai atau setelah pembelajaran kita ini selesai. Anak-anak boleh menyanyi lagi. Kita lanjut. Di sini ayo berlatih. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Ini dia. Nih, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, ini ada peternakan ya. Ada peternakan A, B, C, D, dan E. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Setiap peternakan ini menghasilkan jumlah telur yang berbeda-beda. Peternakan A ini jumlah telurnya 3.000 butir telur. Kemudian peternakan B 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 butir telur. Peternakan E 2.500 butir telur. Ada 5 ya peternakannya itu. A, B, C, D, dan E. Terus di sini ada pertanyaan nih. Mari kita jawab bersama-sama. Ya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Yang paling banyak ya. Nah, coba kita lihat di sini. Peternakan A telurnya 3.000, peternakan B 1.500, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, peternakan E 2.500. Yang ditanya itu yang paling banyak ya, yang paling banyak nih. Paling banyak ya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Yang paling banyak di sini di mana? Ini 3.000 dengan 3.500. Berarti banyakan yang C. Ya, berarti yang paling banyak itu peternakan C. Di sini jawabannya peternakan yang C. Ya, ini yang sudah Ibu lingkari ini. Ya, ini yang paling banyak. Kemudian, peternakan siapa yang paling sedikit ya, yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan. Yang paling kecil ini sudah tadi ya. Yang paling kecil itu yang mana tadi? 3.000, yang A, B 1.500, D 2.000, E 2.500. Yang paling sedikit itu yang B. Ya, yang B yang paling sedikit. Berarti di sini B. Oke, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Ya, berarti ini diurutkan dari sedikit ke banyak. Ya, dari sedikit ke banyak. Ini ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Diurutkan dari sini ya. Yang paling sedikit ke yang terbanyak. Ditulis di sini. Yang paling sedikit mana? Kemudian yang di atasnya yang paling sedikit ini mana? Sampai yang terbanyak di nomor 5 ini. Kalian tulis di buku tugasnya ya. Dari sini nih nulisnya. Dari sini
sampai ke bawah ini, kemudian diisi di buku tugas. Nanti dikirimkan ke Bapak Ibu gurunya. Gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia, ini sudah kita bahas kemarin ya, anak-anak sudah diberi penjelasan kemarin. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Di sini kita ada tugas lagi ya, bermain sambil belajar. Nih, pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis ya. Ini kan ada yang dilingkari 1250. Kemudian ini ada 3 nih ya yang dilingkari. Kemudian yang di kotak juga ada 3. Kalian pasangkan begini ya contohnya. Ini dilingkari, ini di kotak ya. Nah, ini dilingkar ya, ini dilingkar. Nanti kalian pasangkan, apakah ini ke sini, apakah ini ke sini, apa ya, nanti dibuat garisnya kemana nih yang pas. Misal di sini 1, ya, ini 1. Nah, berarti garisnya kalau 1, terus di sini tulisan satunya, di sini angkanya, berarti dia panahnya ke sini. Nah, kalau ini, nah lambang yang ini pasnya dengan kotak yang mana? Kalian beri garis dan tanda panah, gitu ya. Ini juga ditulis di buku tugas kalian, mulai dari sini, ya, mulai dari sini sampai bawah sini, ya. Ditulis, nanti dikumpul juga, difotokan, dikirim ke Bapak Ibu guru kalian. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nih, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Begini aturan nilai tempat. Nih, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Ini ada ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Ya. Nih, kalau satuannya itu kan 0, jadi tidak ada kosong, hanya strip ya. Kemudian yang ini 5. Ini 5 ya. 5 ini puluhan, berarti ada 50. 50 nih. Kotaknya yang panjang ke bawah ada 5. 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 berarti 50. Nah, kalau udah satu papan besar kotak ini yang ratusan, ini kan 2, berarti papannya ada 2, jadi 200. Terus kalau udah ini banyak sekali ya ke belakangnya, ini udah banyak nih. Berarti ini ribuan, begitu ya. Nih, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000 begini ya. Nih, 1250. Nah, ini ya, ini ada di ribuan nilai tempat ya ini ya. Kemudian yang 2 ini angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Ini ratusan. Ya. Kemudian angka 5 ini angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Ya. Ini puluhan. Kemudian nolnya ini berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Ini satuan ya. Nah, atau Ibu beri contoh lagi di sini ya. Misal 2153. Berarti ini itu ribuan, satunya ratusan, yang 5-nya puluhan.
yang 3-nya satuan. Ini bernilai, sini ya, ini bernilainya 2000. Kan dia ada di ribuan, terus angkanya 2 berarti 2000. Terus yang satunya ini ratusan, terus angkanya 1, berarti dia 100. Terus 5-nya ini kan ada di puluhan, berarti 50. Terus satunya ini di satuan, berarti 3. Ya, ini dibacanya 2100, ini kan 2153. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut lagi. Ini, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini kalian kerjakan juga ya di buku latihannya ada 3. Nih, begini nih cara mengerjakannya. Nomor 1, ini kan ada angkanya nih, 4750. Dibaca, gimana bacanya? Ditulis di sini. 4 ya, 4000 berapa, 4000 berapa ini ditulis dan seterusnya. Nah, terus tadi ribuan, ada tabelnya ini seperti yang kata ibu, misal 4750. Ribuannya berapa? Ribuannya kan ini, terus ratusannya di angka 7, puluhannya di angka 5, satuannya di angka 0. Berarti kalau ribuan dia berapa? Angka pertamanya 4, berarti 4000. Terus ratusannya berapa? Ratusannya 7, berarti 700. Ini 4000 tadi ya. Kalian lanjutkan yang ini dan ini. Nomor 1 ya. Terus nomor 2. Nah, ini kalau yang nomor 1 tadi itu ada angkanya. Tapi kalau nomor 2 itu sudah ada cara bacanya nih, dibaca 8417. Kalau 8417 ini angkanya berapa? Seperti apa? Ditulis di sini. Ditulis di sini ya, ditulis di sini yang titik-titik ini ditulis. Tulisannya 8417 itu seperti apa ditulis di sini. Nanti kalau sudah ketemu tulisan yang di sini, nah kalian isi lagi yang di kotak-kotak ini. Berapa ribuannya, ratusannya berapa, puluhan berapa, satuannya berapa. Gitu ya. Paham nomor 2? Nah, nomor 3 ini, loh kok titik-titik semua? Kok nggak ada tulisan atau angkanya? Di sini titik-titik dibaca titik-titik. Loh, bagaimana ini? Ya, tapi anak-anak tidak usah bingung. Di kotaknya ini sudah ada angkanya. Nih, ada angka 1, 1, terus 0, 0, 0. Nolnya ada 3. Ya, ini bisa ditulis ke sini. Dibacanya berapa? Kalau 1, nolnya 3. Dibacanya bagaimana? Ditulis nih di sini. Bisa ya, Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Ini sangat mudah sekali. Kita lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu di rumah atau keluarga bisa belajar bersama anak, kegiatan bersama orang tua. Ini ada tentang pertumbuhan tadi ya. Orang tua membantu siswa menunjukkan perbedaan saat siswa masih bayi sampai dengan usia kelas 3. Kan sekarang udah kelas 3. Jika ada, perlihatkan fotonya. Ini berhubungan dengan materi ciri-ciri makhluk hidup ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nih. Ya, ini tentang tumbuh kembang. Tumbuh ya. Jadi, kalau mereka masih bayi itu seperti apa, kemudian usia 3-5 tahun seperti apa, sampai di usia kelas 3 saat ini. Begitu ya. Nah, Ibu ingatkan kembali tugasnya tadi. Yang pertama, tugas anak-anak tadi yang mencari yang di awal tadi. Kalau lupa bisa kembalikan videonya ke awal ya. Yang
ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ya. Tadi ada. Kemudian 2 yang peternakan, mengurutkan, peternakan. Ya. Kemudian yang ketiga yang membuat garis, pasangan ya. Pasangan. Dan yang keempat menulis bilangan. Menulis bilangan tadi ya yang terakhir. Ada 4 tugasnya ya anak-anak. Nah, Ibu ulas lagi pembahasan kita tadi ya. Yang pertama, kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada ibu menyiram tanaman, ada anak dan ayah memberi makan hewan peliharaan. Kemudian kita sudah bernyanyi juga yang anak ayam teko 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 tek gitu ya. Nanti anak-anak boleh juga hafalkan atau bernyanyi lagi di kesempatan lain. Kemudian kita juga sudah belajar tentang matematika, tentang bilangan dan nilai tempat. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Tetap stay at home dan jaga selalu protokol kesehatannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, makin banyak belajar, makin pintar. Jangan lupa semuanya like, komen, dan subscribe. Atau jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Terima kasih.